Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera. Nah saudara yang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama pagi hari ini akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita percaya hari ini kita yakin bahwa Tuhan sanggup memberkati kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini. Kembali hati kita akan disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara yang kasih Tuhan, saya akan berbicara pagi hari ini tentang iri hati. Saudara, kata iri hati termasuk golongan kata sifat yang berarti merasa kurang senang atau cemburu melihat kelebihan orang lain. Misalnya di dalam jabatan, di dalam soal materi, saudara, jadi iri hati itu kata sifat yang menunjukkan keadaan tidak senang atau cemburu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Alkitab mencatat iri hati merupakan sebuah tanda bahwa seseorang masih hidup dalam standar duniawi. Jadi kita orang yang percaya, kalau hidup kita masih diwarnai dengan iri hati, berarti kita harus ingat ini sebuah tanda bahwa kita adalah manusia, masih manusia duniawi. Tuhan menciptakan manusia dengan kelengkapan karunia hikmat, pengetahuan, dan pengembangan potensi diri. Tuhan menciptakan itu. Setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan kata karunia, hikmat, bahkan pengembangan yang luar biasa. Setiap pribadi Tuhan memberikan kita itu, saudara, kelengkapan karunia hikmat, pengetahuan, untuk mengembangkan potensi yang ada pada kita. Tentu saja pagi hari ini kita bisa melihat bahwa kapasitas seseorang berbeda dengan lainnya. Jadi kapasitas seseorang berbeda. Nah saudara, setiap orang harus mengasah alias belajar dan berlatih secara tekun atas potensi dirinya, sehingga hal itu bisa menghasilkan prestasi dari berkat yang gemilang. Artinya saudara, bahwa potensi karunia hikmat yang ada pada kita itu harus kita kembangkan, kita harus kita asah, harus kita pakai, sehingga hal itu bisa menghasilkan prestasi dan berkat yang gilang gemilang. Bapak Ibu saudara Tuhan, meskipun demikian, orang percaya seharusnya tidak bergantung kepada kemampuan dirinya, melainkan kepada kekuatan dari Tuhan. Pagi hari ini kita akan bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima.
Demikian firman Tuhan berkata, saudara yang kasih Tuhan, meskipun Tuhan memberikan kita potensi karunia yang luar biasa, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua, di dalam ayat kelima, firman Tuhan berkata demikian. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dan 1 Korintus pasal 2 ayat 5 ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, meskipun kita diberikan karunia, diberikan potensi untuk mengembangkan potensi yang ada, tetapi tidak tergantung kepada kemampuan dirinya, melainkan kita pada kekuatan Allah. Tindakan kekerasan dan kriminal pertama di dunia terjadi ketika Kain membunuh Habel karena dipicu oleh iri hati. Sebenarnya saya yakin mereka sudah mempersembahkan korban bakaran yang terindah. Korban persembahan yang terindah. Kain mempersembahkan hasil taninya, sedangkan Habel mempersembahkan hasil ternaknya. Bukan masalah lemak. Nah saudara, mereka pasti memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik, saudara. Tetapi kenapa persembahan Habel yang diterima? Nah ini saudara, Tuhan melihat sikap hati Kain. Ketika Habel diterima, hati Kain menjadi panas, hati Kain menjadi marah. Sehingga disitulah pembunuhan pertama di dunia. Kakak membunuh adik. Hanya dipicu soal iri hati. Saudara yang kasih Tuhan, Raja Saul berencana membunuh Daud sebab ia khawatir kalah populer dengan kepahlawanan Daud di medan peperangan. Nah ini yang dilakukan oleh Raja Saul. Ketika banyak orang berkata engkau membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hati Saul menjadi kecewa, menjadi marah, dan akhirnya dia pun akan membunuh Daud. Masalahnya cuma sepele, dipicu dengan iri hati. Saudara yang kasih Tuhan, kalau seandainya Kain maupun Raja Saul mempunyai hati yang lapang, bisa menjaga hati, saya percaya apa yang mereka dapat dari Tuhan itu tidak akan sia-sia. Bahkan Tuhan sanggup memberkati dia. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan Ishak dan keluarganya mengalami perpindahan berkali-kali. Sebab Gembala Geral iri hati dengan kekayaan Ishak. Berkali-kali ia diganggu oleh mereka karena ia memiliki sumur yang berlimpah airnya. Dalam hal ini Ishak tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia mengalah dan pergi ke lokasi yang lain. Makanya Ishak berpindah-pindah dengan pegawai-pegawainya. Akhirnya ia dan keluarganya diberkati secara luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, inilah keadaan Ishak saat itu. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lingkungan di Gerar orang banyak iri hati dengan Ishak. Karena Ishak diberikan tempat bahkan sumur yang airnya berlimpah. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu contoh lagi, Daniel dan kawan-kawannya saudara masuk ke dapur perapian dan goa singa karena ulah sekelompok orang yang iri hati kepada mereka. Bangsa Israel nyaris dihapus di muka bumi ini. Saudara yang kasih Tuhan, atas susulan Haman yang sakit hati dan iri hati kepada Mordekai. Saudara yang kasih Tuhan, inilah peristiwa demi peristiwa, dampak dari iri hati. Akhirnya, endingnya tidak baik. Satu contoh lagi,
Dalam kitab Esta dikatakan ada seorang jenderal, seorang panglima besar. Dia datang karena dia diundang oleh Ratu Esta. Semua hormat kepada panglima ini. Tapi dari sekian banyak orang, ada satu yang tidak hormat, yaitu si Mordekai. Hati si Haman ini menjadi panas. Dia kecewa. Dan akhirnya saudara, dia mati karena dia buat gantungan diri sendiri. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bagaimana pada era perjanjian baru di saat Yesus melayani, hal ini sama terjadi lagi. Para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dengan kedahsyatan kuasa ilahi Yesus Kristus, mereka nyaris sangat takut bersaing popularitasnya, sehingga mereka menyusun satu rencana untuk membunuh Yesus. Memang iri hati akan menimbulkan satu konflik, satu perpecahan, kedukaan, bencana, penderitaan, kerugian, bahkan kematian bagi orang lain, saudara. Ini sangat berbahaya. Pagi hari ini mulai kita menyadari bersama, sifat iri hati ini sangat jelek sekali. Saudara nggak usah takut kekurangan. Saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu cemas. Yang pasti kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebagai seorang hamba Tuhan, secara manusiawi diperhadapkan dengan persoalan yang sama. Ketika pelayanan orang lain sukses, hamba Tuhan bisa terjebak dengan iri hati dan kemudian muncul pertanyaan, mengapa ia sukses? Mengapa ia diberkati? Mengapa ia berhasil? Tapi kok saya tidak? Nah ini sudah kita harus perlu waspada. Pertanyaan seperti ini bisa berkembang juga di kalangan di dunia sekuler dan di dunia pelayanan. Mengapa ia bisa naik pangkat? Kenapa dia cepat sekali untuk diberkati? Kok saya biasa? Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memiliki sifat maha adil. Ia mengatur secara adil dan proporsional, yakni berkat, kesuksesan, jasmania, dan lain-lain atas diri setiap orang. Meskipun demikian Bapak Ibu, seseorang harus meraihnya dengan kerja keras, bukan bermalas-malasan. Jangan sampai doa usaha pelayanan karunia-karunia rohani menjadi bonsai alias tidak berkembang karena hidup kita dipenuhi dengan iri hati. Pagi hari ini saya ingatkan buat Bapak Ibu sekali lagi, mari kita menjaga hati kita secara benar di mata Tuhan. Menjaga hati kita. Ingat, Tuhan memberkati kita sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan kemampuan kita. Jangan dipaksakan seperti orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Ketika kita menjadi hati ini sangat berbahaya. Maka hari ini saya berharap Bapak Ibu, mari kita isi kehidupan ini dengan hati yang bersyukur, tetap menjaga sikap hati. Kalau orang lain diberkati, satu kali kelak pun aku diberkati. Nah ini saudara yang kasih tahu. Ini bukan iri hati, tetapi perkataan iman yang keluar dari mulut kita. Tuhan, aku percaya kalau si Asyong diberkati, si Asyong berhasil, satu kali kelak pun aku percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat aku. Saudara yang kasih Tuhan, jalanilah hidup ini, jangan diwarnai dengan iri hati. Ingat, berkat yang Tuhan berikan buat kita tidak akan ketukar. Berkat Tuhan yang diberikan buat kita, Tuhan tahu kapan dia akan memberi. Selamat bekerja, selamat usaha. Jangan ada iri hati di dalam pekerjaanmu. Jangan ada iri hati di dalam pelayananmu. Pendeta punya karunia masing-masing, tetapi semua saling melengkapi. Kita saling melengkapi, maka tubuh Kristus boleh kita muliakan. Tuhan memberkati.
jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sebuah kehidupan. Ketika hati kita bersih, maka apapun yang kita lakukan tetap akan bersih. Dan inilah yang membuka berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari kami bersyukur untuk satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya kami harus menjaga hati kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa iri hati bagaikan racun yang siap menggerogoti sendi-sendi kerohanian kami. Tuhan, ampuni kami. Tanpa disadari, mungkin selama ini kami ada iri hati. Kami percaya hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan segala sifat iri hati, dan kami akan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mengangkat kami. Akan terus naik dan bukan turun. Apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Berkati umat-Mu yang sebentar akan bekerja, yang sebentar akan melakukan segala aktivitas kami sehari-hari. Tuhan berkati, bahkan Tuhan jamah yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Andri yang ada di Rangkas Bitung. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan dari Tuhan boleh turun atas Pak Andri dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Mulyanto Hidayat. Tuhan berkati sebagai seorang wakil gembala sidang dan juga sebagai seorang ketua panitia Natal GBI Silorapa. Tuhan berkati, bahkan kami percaya Tuhan sang memberikan bayar-bayar yang baru. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tumberindo diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur pagi hari ini Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Indra Jaya. Tuhan sudah membuka tingkap langit yang luar biasa. Tuhan jaga dia, sertai dia. Tuhan sanggup memberkati dimanapun dia berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini Tuhan, hamba tidak sebutkan satu persatu, semuanya diberkati Tuhan. Kompleksi Paniko diberkati, Joshua Sela dalam masa-masa kehamilan diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Silika diberkati Tuhan, bahkan kami berdoa buat Cindy dan Randy diberkati. Bahkan Tuhan izinkan mereka juga punya keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini untuk zaman kesembuhan bagi Ibu Herawati. Tuhan berkati, Pak Halim Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga hatimu, jangan ada iri hati saudara, karena Tuhan memberkati kita dengan karunia dan talenta yang berbeda-beda, tetapi berkat Tuhan tetap sama. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.